Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Saat ini kita akan belajar tentang asesmen diagnostik kognitif sekolah dasar. Sebelum belajar, mari kita simak cerita tentang Ibu Monik. Saat kegiatan belajar matematika materi bilangan genap dan bilangan ganjil, Bu Monik mendapati Putu dan Glenn sangat antusias dan aktif belajar. Mereka dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bu Monik. Mereka juga mampu menyelesaikan latihan dengan baik. Namun tidak demikian dengan Tasya dan Butet. Mereka kurang antusias dan aktif dalam pembelajaran. Mereka kesulitan menjawab pertanyaan dan tidak mampu menyelesaikan latihan yang diberikan. Ini karena Tasya dan Butet masih belum memahami materi sebelumnya, yakni berhitung bilangan cacah. Ibu Monik merasa bingung. Bagaimana cara mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi baru? Apakah pembelajaran dapat dilanjutkan sementara ada murid yang belum paham materi sebelumnya? Pernahkah Ibu dan Bapak Guru mengalami hal serupa dengan Ibu Monik? Sebelum melanjutkan pembelajaran, bagaimana Ibu dan Bapak Guru dapat mengetahui apakah murid sudah paham, agak paham, atau belum paham materi sebelumnya? Ibu dan Bapak Guru, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pembelajaran di kelas perlu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam. Tujuannya, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memahami kebutuhan dan karakter murid dalam proses pembelajaran. Salah satu cara memahami kebutuhan dan karakter murid dalam pembelajaran adalah melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Dengan asesmen diagnostik, pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi murid, sehingga kita dapat memetakan pengetahuan awal atau kemampuan prasyarat murid sebelum masuk ke dalam suatu materi. Melalui refleksi cerita Bu Monik, nampak jelas bahwa melakukan asesmen diagnostik kognitif penting untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Asesmen diagnostik berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah murid sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Artinya, apakah murid sudah menguasai kompetensi sebelumnya atau belum. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Hasilnya digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid. Nah, di materi kali ini, mari kita bahas mengenai contoh asesmen diagnostik kognitif dan pemetaan murid pada muatan ajar matematika. Mari kita simak contoh asesmen kesiapan belajar yang dilakukan di awal pembelajaran di kelas 2. Muatan ajar matematika, materi bilangan ganjil dan genap, pengetahuan prasyarat berhitung bilangan cacah. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi bilangan genap dengan bilangan ganjil berdasarkan konsep menggandakan. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, mengerti perbedaan bilangan genap dan ganjil. Bentuk asesmen, murid diminta untuk menuliskan dan membacakan bilangan cacah 1-20. Murid diminta untuk melengkapi urutan bilangan cacah. Murid diminta untuk mengurutkan bilangan cacah yang diacak mulai dari yang terkecil. Ibu dan Bapak Guru, silakan simak contoh soal ini.
Dari jawaban murid atas soal yang diberikan, kita dapat mengetahui kemampuan murid dalam berhitung bilangan cacah. Kemampuan ini menjadi prasyarat untuk mempelajari materi bilangan genap dan ganjil. Dari hasil kegiatan murid tersebut, dapat kita analisis dan petakan seperti berikut. Untuk murid yang paham utuh, dapat dilanjutkan belajar tentang bilangan genap dan ganjil. Untuk murid yang paham sebagian dan belum paham, guru dapat memberikan pendampingan atau tambahan belajar untuk menguatkan konsep materi prasyarat sebelum murid mengikuti pembelajaran tentang bilangan genap dan ganjil. Asesmen diagnosis kognitif perlu dilakukan secara berkala agar proses pembelajaran dapat optimal dan memenuhi target capaian belajar. Sudah siap untuk mencoba melakukan asesmen di kelas Ibu dan Bapak Guru? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia.